Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ustadz dan ustadzah SD Birrul Walidain yang dirahmati Allah, dan juga para wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak hebat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah lagi dalam acara kita, acara Ramadan ini. Semoga kita semuanya dalam menjalankan ibadah Ramadan ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah pemirsa YouTube SD Birrul Walidain yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang membudayakan ibadah puasa Ramadan di luar Ramadan. Dalam surat Al-Asr disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi masa. Ini menunjukkan bahwa waktu itu menjadi sangat penting, menjadi sangat urgen untuk kita perhatikan. Al-asr, dia kata asr yasiru asran, artinya memerah atau memeras. Karena ketika hampir tergelincirnya waktu itu disebut sebagai waktu asar. Karena apa? Di baratnya itu sudah keringat-keringat kita itu sudah hampir habis ya, karena diperah. Karena itu sudah mendekati waktu asar. Dan sebelumnya kita sudah banyak melakukan aktivitas, baik itu yang memberikan rasa suka bagi kita ataupun mungkin juga duka, ya kan? Dimulai dari pagi hari setelah subuh sampai menjelang asar itu. Nah, maka disinilah dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innal insana lafi khusrin, ya, bahwasanya kita sebagai manusia itu akan dirundung kerugian, ya kan? Tapi di situ ada harfu istisna, ya, perkataan illah, ya. Di situ illalladzina amanu. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala yang dilarang olehnya. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah beramal soleh. Maka dalam surat Al-Asr ini setidaknya adalah pemanfaatan waktu, kemudian spirit beramal soleh, dan yang ketiga adalah spirit untuk tausiah, ya, antara kita sesama manusia saling nasihat menasihati, bukan dari dai terus kepada terus, tidak. Kadang pula dai juga membutuhkan nasihat-nasihat dari orang lainnya. Maka saya jadi teringat para jamaah yang dirahmati Allah, seorang penulis yaitu pimpinan Muhammadiyah Bapak Supriyanto RR yang menjelaskan dalam bukunya Kisah Inspiratif itu bahwa Kiai Al-Jazuli menerangkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu sering ya mengutip surat Al-Asr ini, selalu diulang-ulang terus sampai 8 bulan kurang lebih. Sedangkan surat Al-Maun itu diulang-ulang kurang lebih 3 bulan. Nah, karena saking sering diulang-ulangnya ya, beliau terkenal dengan ada istilah di Pekalongan itu Kiai Al-Asr, ya. Artinya apa? Ini menjadi spirit ya untuk
beramal soleh, karena di situ ada kata-kata ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, ada amilus solihat ya, beramal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Yang luas tentunya ya, dalam bentuk ibadah yang luas, bukan hanya ibadah mahdoh saja, tetapi juga yang ghairu mahdoh. Nah, oleh karena itu ya, melalui spirit ini, bagaimana ketika Ramadan ini sudah meninggalkan kita, atau bukan bahkan kita yang meninggalkan Ramadan. Nah, di luar Ramadan itu apa kegiatan amal soleh apa saja, ibadah ataupun aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita merujuk dari surat Al-Asr tadi ya, tentang amal soleh ini tadi, maka banyak hal ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan kita malam harinya sholat taraweh, atau mungkin ada yang sholat tarawehnya setelah Isya, atau mungkin ditunda pada sepertiga akhir malam, kemudian dilanjutkan dengan tadarusul Quran, paginya mungkin kita bekerja untuk mencari rezeki ya, demi keluarga dan semuanya, kemudian juga kita juga sedekah, kemudian zakat karena ada kewajiban membayar zakat. Nah, itu semua ya, sebenarnya kan kalau kita menyimak dari berbagai ya, dari para ustadz-ustadz kita, bahwasannya Ramadan itu adalah sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di samping juga bulan datangnya Al-Quran, juga sebagai bulan pembiasaan, juga dikenal juga sebagai bulan untuk merecharge ya. Seperti HP ini, kalau HP-nya mau habis, baterainya dicas lagi biar penuh lagi. Nah, pembiasaan ini sebagaimana juga dilakukan di SD Birrul Walidain ini ya, ada sholat duha bagi anak-anak ya, dibiasakan, ini kan akan semakin baik. Nah, bagaimana sekarang kalau kita berada di luar Ramadan? Maka sebenarnya kuncinya dari pembiasaan yang telah kita tempat pada bulan Ramadan ini bisa terus kita laksanakan. Nah, kuncinya adalah al-istiqamah ya. Karena sebagaimana disabdakan bahwasannya amal yang paling baik ya, yang dicintai oleh Allah itu adalah yang dawam, yang istiqamah walaupun sedikit ya. Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla adwamu wa in qalla ya, yang istiqomah terus walaupun sedikit, tidak masalah ya. Selama ini mungkin kita selama ini sholat duha 2 rakaat aja ya kan ya, 2 rakaat terus tidak apa-apa, yang penting istiqomah ketika melaksanakan sholat duha tersebut. Nah, misalkan lagi ketika kita di bulan Ramadan ini sudah terbiasa melaksanakan namanya tadarus ya kan, setiap habis sholat Isya kemudian taraweh ada tadarusul Quran. Sebagaimana kita ketahui, kata tadarusul Quran atau tadarus itu bermakna adalah belajar ya, belajar Al-Quran. Kemudian kalau kita rame-rame maka kita belajar bersama-sama, saling menyimak. Ada orang yang membaca, kemudian kita menyimak. Bacaannya mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Itu sekaligus sebagai tahsinul Quran ya, untuk memperbaiki bacaan kita, baik itu bisa tajwidnya ya, bisa tartil, bisa jelas, sehingga tidak ada sampai tidak ada kesalahan-kesalahan dalam cara kita membaca Al-Quran. Nah, itu juga bisa kita kembangkan ya di luar bulan Ramadan. Kita tetap dawamkan di bulan Ramadan ya, paling tidak sesudah maghrib dan juga bisa sesudah subuh ya, sesuai dengan kondisi waktu kita masing-masing. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, misalkan kita juga ini selama ini kita sudah terbiasa, dibiasakan, dilatih ya, dididik untuk sholat tahajud atau sholat malam, atau dengan istilah yang lain sholat tarawih ya. Nah, ini juga perlu kita bisa dawamkan ya. Entah itu berapa rakaatnya kan, yang paling tidak 11 rakaat ya, entah mungkin malam Jumatnya saja atau mungkin malam yang lain sesuai dengan kemampuan kita ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra itu ya, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam ya kan. Mudah-mudahan karena dalam ayat tersebut dijelaskan ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ya, kita itu akan
akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Nah, ya, selanjutnya pemirsa YouTube SD Birrul Walidain yang dirahmati Allah, selama ini kita juga sudah terbiasa melaksanakan sholat tarawih, ya, baik ada yang 11 rakaat atau mungkin juga ada yang 23 rakaat. Kemudian ada yang melaksanakannya secara berjamaah atau juga munfaridan sendirian, baik itu juga di awal waktu setelah sholat isya tepat atau mungkin juga ada yang melaksanakan di akhir atau sepertiga malam, ya, karena sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW itu kan 3 hari, ya, di berjamaah, kemudian beliau akhirnya tidak nampak sampai akhir, ya, karena ditakutkan nanti itu adalah sebuah kewajiban. Nah, pembiasaan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini atau sholat malam, sholat tarawih ini tentu masih bisa kita lanjutkan pada malam-malam yang berikutnya di luar bulan Ramadan, sebagaimana dalam surat itu kan dijelaskan, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ya, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah, ya, Tuhanmu memberikan tempat yang mulia, tempat yang terpuji bagi kita. Nah, pembiasaan sholat taraweh kemudian kita bawa di luar, atau sholat malam tadi dibawa di luar bulan Ramadan, maka ini bisa tetap kita jalankan, ya, karena kita kan sudah ditempa, sudah dilatih, sudah dilatih untuk disiplin, kemudian untuk bisa istiqomah, ya, ketika selama bulan Ramadan ini. Maka, ya, kita tentu dengan spirit tadi yang kita sampaikan, spirit amal soleh yang telah disampaikan dalam pembukaan di awal tadi, ya, maka pembiasaan sholat tahajud tetap bisa kita lakukan. Sholat malam ini tetap kita lanjutkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, entah itu seminggu 2 kali, seminggu sekali, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa YouTube SD Muhammadiyah Birrul Walidain, ya, selain yang telah kita sebutkan tadi, ada sholat tahajud, kemudian tadarusul Quran, kemudian puasa sunnah dan juga yang lain, maka dengan spirit surat Al-Asr, ya, sebagaimana yang terus diulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadikan momentum bagi kita semuanya, ya, karena di situ adalah yang terpenting pemanfaatan waktu, ya, pemanfaatan waktu, amal soleh dan tausiah antara kita sesama keluarga, sesama tetangga, sesama sejawat kita, itu perlu kita teruskan, ya, melalui spirit surat Al-Asr tersebut. Karena amal soleh itu bukan hanya yang mahdhah saja yang selama ini kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi amal-amal soleh yang lainnya di luar itu tetap bisa kita lakukan. Entah kita membantu orang tua, membantu tetangga kita, bersedekah, infak dan sebagainya. Nah, itu perlu kita dawamkan juga, karena kita sudah ditempa, dididik di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Maka kita sekuat tenaga, para pemirsa YouTube SD Muhammadiyah Birrul Walidain ini, dengan sekuat tenaga marilah kita bersama-sama, ya, dengan keluarga kita yang terkecil itu, karena di situ ada spirit tausiah, ya, tausiah di antara keluarga, mengajak suami mengajak istri, istri mengajak suaminya, kemudian mengajak putra-putrinya, ya, untuk bisa mendawamkan apa kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang positif di bulan Ramadan untuk kemudian kita laksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, pemirsa YouTube SD Muhammadiyah Birrul Walidain, mungkin demikian yang bisa kita haturkan pada kesempatan
pada kali ini. Semoga ini membawa pencerahan bagi saya sendiri khususnya dan juga para pemirsa, para jemaah yang dirahmati Allah, dan semoga ibadah pada bulan Ramadan ini yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, dan juga amal-amal soleh yang lainnya bisa atau dimakbul ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana ujung dari surat Al-Baqarah ayat 183 ya, tattaqun ya. Tattaqun kalau dijelaskan itu nanti akan semakin banyak kalau ada di berbagai ayat Al-Qur'an. Yang penting kita bisa bertakwa sebagaimana tujuan akhir dari surat Al-Baqarah tadi 183, agar kita semuanya berpuasa ini menjadikan pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang paripurna, yang bisa mengikuti apa-apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.